Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah adalah satu cara, satu media untuk menggapai maghfirah, ampunan dari Allah, untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, agar supaya kita bisa ridho dan diridhoi oleh Allah. Dan harapan kita semua kelak ketika kita pada waktu syakaratul maut, pada detik-detik terakhir kita bisa mengucapkan kalimatut thayyibah, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan membawa iman Islam, husnul khatimah. Termasuk dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah, bahwa perintahnya Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Seperti yang baru saja kita laksanakan, kita melaksanakan sholat qabliyah Jum'ah, itu adalah bentuk perintahnya Allah yang sunnah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah, itu adalah bentuk perintahnya Allah yang wajib. Perintahnya Allah yang wajib kita laksanakan, perintahnya Allah yang sunnah juga kita laksanakan. Amal ibadah yang mahdah, yang murni ibadah kita kerjakan. Amal ibadah yang ghairu mahdah, kelihatannya bukan amal ibadah, namun sesungguhnya itu juga termasuk amal ibadah, itu juga kita laksanakan. Itu semua dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita selamat fid dunya wa fil barzah wa fil akhirah, agar supaya kita bahagia fid dunya hattal akhirah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini, bulan ini kita dijumpakan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna Rajab syahrullahi, ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Rasulullah. Wa Ramadhan syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang asalnya itu adalah biasa-biasa saja,
bukan yang istimewa. Ketika disandarkan, dihubungkan dengan yang istimewa, maka yang biasa-biasa saja itu ikut menjadi mulia gara-gara dihubungkan, disambungkan, disandarkan dengan yang mulia. Syahrun, 12 bulan itu asalnya itu adalah biasa-biasa saja, tapi karena dihubungkan, disambungkan, disandarkan kepada yang mulia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang biasa-biasa saja itu menjadi ikut mulia. In aradta izzun la yafna fala yasta'izzanna bi'izzin yafna. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, caranya bagaimana? Hubungkan diri kita ini dengan yang mulia, yang kemuliaannya itu kekal abadi, bukan kemuliaan yang tidak kekal. Kita kalau bersandar kepada jabatan, selama kita memiliki jabatan, kita dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita sudah tidak memiliki jabatan, maka kita tidak dimuliakan oleh manusia yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena jabatan itu tidak kekal. Kalau ingin menjadi orang yang mulia dan kemuliaannya itu kekal, sandarkan dengan zat yang mulia, yang kemuliaannya itu kekal abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah nahwu bahwa ada tarkib yang namanya idhofah, di mana idhofah itu adalah susunan, gabungan daripada mudhaf dan mudhaf ilaih. Gabungan dari mudhaf dan mudhaf ilaih itulah yang menjadi idhofah. Isim nakirah, isim yang biasa-biasa saja itu kalau dimudhafkan, disandarkan kepada isim nakirah, maka tetap menjadi isim nakirah, isim yang biasa-biasa saja. Isim nakirah ketika dimudhafkan kepada isim ma'rifat, lafadznya biasa-biasa saja, lafadz yang umum, tapi disandarkan, dimudhafkan kepada yang khusus, yang istimewa, maka ikut menjadi ma'rifat. Syahrullah, lafadz syahrun itu adalah mudhaf yang berupa isim nakirah, Allah adalah isim ma'rifat, maka menjadi istimewa bulan Rajab itu. Kenapa? Karena dimudhafkan, disandarkan, dihubungkan dengan yang mulia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ini mengamalkan satu amal, amalnya itu kecil, amalnya itu sepele sekali, maka akan dimuliakan oleh Allah, akan dibayar, dikasih balasan oleh Allah dengan berlipat ganda, dengan sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yawmin min al-ashr al-awwal min Rajab subhanal hayyil qayyum mi'ata marratin. Barang siapa yang mau membaca tasbih subhanal hayyil qayyum dari tanggal 1 bulan Rajab sampai dengan tanggal 10 bulan Rajab, wa min al-ashr al-thani mi'ata marratin subhanallahil ahadis samad, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 membaca subhanallahil ahadis samad 100 kali setiap hari. Wa minal ashri tsalits mi'ata marratin subhanallahir rauf, membaca subhanallahir rauf 100 kali setiap hari dari tanggal 21 sampai dengan akhir bulan Rajab. Maka kalau ada orang yang mau melakukan hal seperti ini, lam yasif al-wasifuna ma yu'ta minats thawabi, manusia tidak ada yang bisa mensifati apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan amaliyah ini. Manusia tidak bisa menghitung apa yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada orang yang mau bertasbih di bulan Rajab ini, saking banyaknya, dan manusia tidak bisa mensifatinya, bentuknya seperti apa, jumlahnya seperti apa, keistimewaannya seperti apa. Manusia tidak bisa menghitungnya gara-gara orang itu mau bertasbih di hari yang 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga di bulan Rajab ini. Amalnya itu sedikit, tapi balasannya sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita melakukan satu amal yang kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bulan ini adalah bulan promo, bulan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, mendapatkan pahala yang sangat besar sekali, maka kita jangan sampai melupakan amaliyah yang ada di bulan Rajab ini. Ala inna Rajaba syahrullahi wa Sya'bana syahru ummati wa Ramadhana syahru ummati faman shoma yauman min Rajaba. Barang siapa yang mau berpuasa satu hari di bulan Rajab, puasa cuma satu hari di bulan Rajab, tanggalnya berapa, harinya hari apa, yang penting masih di bulan Rajab, kita itu berpuasa imanan. Yang mendorong kita berpuasa itu adalah karena kita iman, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, kita beribadah puasa itu tujuannya ingin mendapatkan pahala fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang itu berpuasa yang mendorong imanan wahtisaban, istaujaba ridwanallahil akbar, maka orang itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa'askanal firdausa al-a'la, dan orang itu akan ditempatkan di surga Firdaus yang tinggi. Amalnya kecil, amalnya itu sepele, tapi sangat berharga, dihargai sangat mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memberikan satu tuntunan kepada sahabatnya. Suatu ketika Thauban radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala kuburin fabakiya. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabat Thauban ini berjalan-jalan sampai melewati satu kuburan. Tiba-tiba ketika melewati kuburan itu, Rasulullah itu tiba-tiba menangis. Sahabat Thauban tidak mengetahui apa penyebabnya Rasulullah itu menangis ketika nyampe di kuburan. Sahabat Thauban tidak berani bertanya, sahabat Thauban tidak berani untuk menegur apa penyebabnya Rasulullah itu menangis. Ditunggu oleh sahabat Thauban sampai Rasulullah itu reda dari tangisannya. Setelah Rasulullah itu berhenti dari tangisannya, faqala, lalu Rasulullah dawuh, ya Thauban, haulai yu'adzibuna fi kuburihim. Ketahuilah Thauban, kenapa aku menangis ketika aku nyampe di kuburan ini? Ketahuilah penyebabnya aku menangis karena aku menyaksikan, aku melihat orang-orang yang ada di kubur ini sekarang, saat ini lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah itu menangis gara-gara beliau itu menyaksikan umatnya yang ada di alam barzah, yang ada di alam kubur itu lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Watak daripada Rasulullah itu Raufur Rahim, orang yang sangat prihatin terhadap umatnya jangan sampai sengsara, ditirakati oleh Rasulullah agar supaya umatnya itu tidak celaka dunia akhirat. Setelah Rasulullah menyampaikan seperti itu, lalu Rasulullah fada'autallaha, oleh karena itu wahai Thauban, doakan saudaramu, tetanggamu, temanmu, saudara seiman ini, doakan yang ada di kubur yang sekarang lagi disiksa ini, doakan Thauban ayyu khaffifa anhum, agar supaya dosanya diringankan oleh Allah, agar supaya dia dibebaskan dari siksa kubur. Doakan Thauban, doakan. Ini satu tuntunan bahwa Rasulullah itu berdoa di kubur. Rasulullah itu menuntunkan kepada sahabat Thauban untuk mendoakan orang yang ada di alam barzah, alam kubur, orang yang sudah meninggal. Setelah itu lalu Rasulullah menyampaikan, ya Thauban, lau shama haula'i yauman min Rajaba wa qamu lailatan ma adabu. Daunnya Rasulullah, ya Thauban, andaikan dulu penghuni kubur ini, orang yang dikubur ini, orang yang lagi disiksa ini, andaikan Thauban dulu pada waktu hidup di dunia mau puasa satu hari di bulan Rajab. Thauban, andaikan dia mau puasa satu hari saja di bulan Rajab, terus malamnya mau qiyamul lail, beribadah di waktu malam, ma'adabu, maka dia tidak akan disiksa di alam kubur.
Andaikan dia dulu pada waktu di dunia mau berpuasa di bulan Rajab, maka dia diselamatkan dari siksa kubur. Lalu sahabat Sauban itu bertanya, kok gampang sekali, kok enak sekali, kok simpel sekali agar supaya terhindar dari siksa kubur. Sampai sahabat Sauban itu setengah percaya setengah tidak. Akhirnya sahabat Sauban ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, ya Rasulullah, bisaumi yaumin wa qiyami lailatin yamna'u adzabal qabri. Kanjeng Nabi, kok gampang sekali Kanjeng Nabi, kok simpel sekali Kanjeng Nabi, kok ringan sekali Kanjeng Nabi agar supaya dibebaskan, selamat, terhindar dari siksa kubur. Kok cuma hanya bermodalkan puasa 1 hari di bulan Rajab, kok gampang sekali. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, qala na'am, iya Sauban, iya. Puasa 1 hari di bulan Rajab terus malamnya mau qiyamul lail, mau beribadah, itu bisa menyebabkan orang itu dijauhkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa kubur. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Rasulullah menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi ma min muslimin wala muslimatin yasumu yawman min rajaba wa yaqumu lailatan illa kataballahu lahu ibadata sanatin saumu nahariha wa qiyamu lailatiha. Bukan hanya itu Sauban, orang yang mau berpuasa 1 hari di bulan Rajab, tanggal berapa, hari apa, yang penting masih di bulan Rajab, maka orang itu akan diselamatkan dari siksa kubur. Bukan hanya itu, orang itu akan dicatat, dikasih pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu seperti beribadah selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu setiap harinya dia itu berpuasa selama 1 tahun, terus malamnya tidak pernah tidur, selalu beribadah 24 jam. Gara-gara orang itu mau berpuasa 1 hari di bulan Rajab. Maka ini adalah kesempatan bagi kita agar supaya kita ini mendapatkan kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah itu ditanya, ada macam-macam umatnya Rasulullah. Ada orang yang ahli dalam sholat berjamaah, ada orang yang ahli dalam sholat tahajud, ada orang yang bidangnya itu adalah membaca Al-Quran dan sebagainya. Ada juga orang itu yang senangnya itu ibadahnya setiap hari, hari-harinya itu diisi dengan berpuasa. Tapi ada juga umatnya Rasulullah itu yang tidak mampu berpuasa, mungkin karena dia itu pekerja berat, atau mungkin karena dia itu punya penyakit dan lain sebagainya. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam amman ajaza anisyami rajaba ma yasna'u. Kajian Nabi, bagaimana kalau kami ini tidak mampu untuk berpuasa di bulan Rajab? Kami tidak mampu untuk berpuasa di bulan Rajab. Qala yatasaddaqu kulla yaumin bi raghifin. Kalau memang kamu tidak mampu untuk berpuasa di bulan Rajab, maka penggantinya adalah setiap hari di bulan Rajab itu kamu bersedekah sepotong roti. Itu adalah pengganti daripada puasa bulan Rajab. Bagi kita yang tidak mampu untuk berpuasa, marilah kita ini agar mendapatkan fadl anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita ganti dengan sedekah sepotong roti. Harga Rp1.000, Rp2.000, itu adalah pengganti puasa di bulan Rajab. Sahabat ini bertanya lagi, tidak semuanya orang itu mampu untuk berpuasa, juga tidak semuanya orang itu punya uang, meskipun nominalnya itu sangat murah sekali, Rp1.000 atau Rp2.000. Ada orang yang tidak mampu untuk sedekah. Qila fa ilam yajiduhu. Lalu bagaimana kalau umpama kami ini puasa tidak mampu, kajian Nabi, kami ini tidak mampu untuk berpuasa, kami disuruh sedekah setiap hari sepotong roti, kami tidak mampu, kami orang-orang miskin, kami tidak punya apa-apa. Maka dijawab oleh Rasulullah, dikasih solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yaqulu subhana man lam yambagi tasbihu illa lah, subhanal azil akram, subhana man lahul izzu wa huwa lahu ahlun.
Kalau memang kamu tidak mampu untuk berpuasa, gantilah dengan sedekah sepotong roti. Sedekah sepotong roti setiap hari juga tidak mampu karena tidak punya uang, maka penggantinya cobalah kamu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti sedekah sepotong roti, yaitu membaca subhana man la yambagi tasbihu illa lah, subhanal azil akram, subhana man lahul izzu wa huwa lahu ahlun. Amalnya kecil tapi balasannya sangat besar sekali, sangat mahal sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini mau beramal, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kita bisa mengisi bulan Rajab ini mudah-mudahan dengan amaliyah yang baik. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh, pada akhirnya mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita diselamatkan dari nerakanya Allah dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa shafi'ina wa mukhlina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.